Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu dan selamat Paskah. Paskah itu sukacita. Paskah itu merayakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dirayakan di mana-mana, di seluruh dunia ini. Di desa, di kota metropolitan, di Indonesia, di belahan bumi yang lain, semuanya merayakan Paskah. Saudara yang terkasih, oleh karena itu bersukacitalah menyambut Paskah ini dan juga menyambut firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada kesempatan ini. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 6 ayat 9 sampai 18. Demikian bunyinya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritahukanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sampai di situ peruntukan firman untuk kita. Saudaraku yang terkasih, marilah kita bersyukur dan berterima kasih karena Paskah ini. Paskah itu memberikan sukacita bagi kita. Paskah itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa hidup ini bukan berakhir dalam kuburan, tapi hidup ini nanti akan sampai ke tujuan, ke sorga bersama dengan Bapa semua orang yang percaya. Kenapa kita beribadah minggu pada hari Minggu? Dikatakan dalam nas ini, Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama sesudah Sabat. Pada hari pertama sesudah Sabat itu berarti hari Minggu. Dia bangkit, hidup kembali. Makanya hari Minggu itu menjadi perayaan, sukacita bagi semua umat percaya. Merayakan bahwa Yesus telah bangkit kembali. Dia menjadi Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Hari Minggu adalah hari Tuhan, Domingo dalam bahasa Portugis. Dan kita boleh berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai karenanya. Ya Tuhan, berikanlah kemujuran. Ya Tuhan, berikanlah keselamatan. This is the day that the Lord hath made. Let us rejoice and be glad in it. Saudara yang terkasih,
Beberapa hal dapat kita simak dari firman yang kita baca barusan untuk menjadi masukan bagi kita. Yang pertama, dengan kebangkitan Yesus itu, maka duka cita berubah menjadi sukacita. Duka cita berubah menjadi sukacita. Tuhan Yesus menampakkan dirinya dalam berbagai kesempatan. Dia tahu bahwa manusia susah untuk menerima fakta tentang kebangkitan dan kehidupannya. Manusia pikirannya selalu bercokol dengan kematian di bawah tanah, dalam kubur. Oleh karena itulah Tuhan Yesus bertemu dalam beberapa kesempatan dengan orang-orang yang mencintai Dia ataupun para murid-muridnya sekalian. Kita lihat. Yang pertama, Tuhan Yesus berbicara kepada 3 orang perempuan yang sangat-sangat mengasihi Dia. Siapa mereka? Dialah Maria Kleopas, Maria Magdalena, dan Salome. Maria Magdalena salah seorang perempuan yang daripadanya Tuhan Yesus mengusir 7 setan, dan itu menjadi pengalaman yang sangat berharga yang tidak dapat dilupakan secara pribadi. Mereka pergi ke kubur pada pagi hari, pada subuh hari, untuk mau meminyaki tubuh Tuhan Yesus yang telah mati. Tapi mereka terkejut karena mereka melihat pintu kubur sudah terbuka dan kubur telah kosong. Tapi Tuhan Yesus itu maha baik. Saat-saat perempuan tadi berduka cita dan menangis, seorang muda, demikian dikatakan dalam teks ini, dengan pakaian atau jubah putih berkata, "Jangan takut, jangan sedih. Yesus telah bangkit, Dia tidak ada lagi di sini. Beritakanlah kepada teman-temanmu, kepada para murid-muridnya, supaya mereka juga boleh bersuka cita." Saudara, itulah pertemuan pertama sesudah Yesus bangkit dari kubur. Selanjutnya, Tuhan mau menolong orang-orang yang susah dan sulit untuk mempercayai tentang kebangkitannya. Dia ketemu dengan 2 orang muridnya yang sedang berangkat ke kota Emmaus, kira-kira 12 km dari kota Yerusalem. Kedua orang itu sedih, menunduk, dan mereka bercerita tentang peristiwa yang terjadi kemarin, tentang penyaliban, kematian, dan Yesus yang telah dikubur itu. Tuhan Yesus dalam rupa yang lain datang menemui mereka, dan mereka bercakap-cakap, berbicara. Dan atas semua percakapan itu Tuhan Yesus berkata, "Kalian ingat toh bahwa yang disebut anak manusia dan Mesias itu harus menderita dan mati untuk menolong semua umat manusia, menyelamatkan mereka dari dosa-dosanya." Sedemikian hebat percakapan mereka. Hari sudah malam dan kedua murid tadi mengajak dia untuk istirahat dan makan malam. Yesus ikut, dan saat waktu mereka mau makan, Yesus membagikan roti itu, memecah-mecahkannya dan mengucap syukur. Dan pada waktu itulah kedua murid itu teringat akan makan bersama dengan Tuhan Yesus pada Paskah atau pada perayaan perjamuan Paskah terakhir sekali sebelum Yesus meninggal. Maka mereka bersuka cita amat, dan Tuhan Yesus pergi. Kedua murid itu tadi langsung pulang ke Yerusalem untuk memberitakan sukacita itu. Saudaraku yang terkasih,
rupanya manusia susah dan sulit untuk menerima kebangkitan itu. Terakhir sekali Tuhan Yesus ketemu dengan para murid-muridnya yang sedang makan di tepi danau, dan dia juga menjelaskan bahwa dialah Tuhan yang telah bangkit itu. Dia ikut makan untuk membuktikan bahwa dia bukan roh atau apapun bentuknya. Dia makan bersama dengan murid-muridnya, dan dengan demikian dia memerintahkan murid-murid itu supaya pergi menjadi penginjil, menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit, mengajar, membaptis orang menjadi murid Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, marilah kita lihat hal yang kedua. Paskah itu membuka mata hati kita untuk melihat era yang baru. Era yang baru, bukan yang lama lagi, tapi ada era yang baru, kehidupan yang baru, ketaatan yang baru, menjadi murid Yesus yang baru, menjadi saksi-saksi yang baru dari Tuhan Yesus. Saudara, semua orang akan mati, siapapun dia. Tetapi bukan berakhir di kuburan. Entah di Pondok Ranggon, Pondok Kelapa, atau tempat-tempat yang lainnya. Semua orang akan mati. Tetapi dengan Paskah ini mau diajarkan kepada kita ada hal yang baru. Bahwa di balik kematian itu ada kebangkitan. Bahwa kematian adalah semacam pintu masuk untuk kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Disitulah keluarbiasaan dari berita Paskah ini. Saudara yang kekasih, oleh sebab itu marilah kita bersyukur. Dan saya amati, makam orang Kristen itu beda loh dari makam orang-orang yang lain, beragama lain. Kenapa? Karena dalam makam orang Kristen itu selalu tertulis RIP, Rest in Peace, atau dalam bahasa Jerman Hier ruht im Frieden, dan diterjemahkan di sini istirahat dengan tenang. Kemudian nama yang almarhumah itu dituliskan. Itu hal yang luar biasa. Kenapa boleh dikatakan istirahat dengan tenang? Saudara yang terkasih, satu ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa sahabatnya Lazarus telah meninggal dunia. Itu dapat kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 11. Lazarus meninggal dunia, orang menangis, sedih. Tapi tatkala berita itu didengar oleh Tuhan Yesus, dia berkata, dia bukan mati. Dia tidur. Dan aku akan datang untuk membangunkan dia dari tidurnya. Mati bagi Tuhan Yesus itu hanya istirahat, tidur, dan akan bangkit kembali. Saudara yang kekasih, karena itulah kita boleh berkata, di sini istirahat dengan tenang. Bapa kami, Ibu kami yang terkasih, saudara kami, dan kita sebutkan namanya. Dan itu luar biasa bagi kita. Saya melihat banyak keluarga-keluarga Kristen yang ziarah pada hari-hari Paskah ini, dan itu bagus sekali. Tapi ingatlah bahwa kita ziarah bukan mau berdoa, berbicara, ngomong dengan dia yang sudah dikubur itu, tapi kita datang berziarah untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa yang kita cintai, yang dikubur dalam tempat itu, di kuburan itu, di bawah kendali Tuhan, dan akan diangkat pada suatu waktu pada hari terakhir itu.
Saudara, oleh sebab itu, justru pada masa Paskah ini, bersyukur dan yakinlah bahwa semua orang yang telah pergi mendahului kita berada dalam lindungan dan kuasa Tuhan. Siapapun dia, entah yang masih muda, sudah berumur, lanjut usia atau lansia, yang tiba-tiba mendadak meninggal, sudden death, oleh karena penyakit jantung atau karena kena COVID-19, mereka semua ada dalam kendali Tuhan. Dan kita boleh yakin, satu waktu mereka semua juga akan dibangkitkan Tuhan. Dan kita akan ketemu dengan mereka di hadapan Allah Bapa di sorga yang abadi itu. Semoga firman ini memberikan masukan yang berharga bagi kita. Semoga dengan khotbah ini kita boleh melihat bahwa perjalanan hidup kita bukan di bawah tanah dalam kuburan, tapi perjalanan hidup kita di atas ke sorga di hadapan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mari kita ingat dan nyanyikan dalam hati satu lagu dari Ignatius von Westenberg yang dibuat melodi oleh Rudolf Scheuermann pada tahun 1863. Lagu tersebut kita temui dalam Kidung Jemaat 212 dan juga buku NDHKIP nomor 94. Kalimatnya demikian: Tuhanku bangkit, pusara terbuka. Ia menang atas maut dan duka. Goncanglah benteng neraka gelap. Yesus pahlawan yang hidup dan tetap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Ale todiku nong hehe Tuhanmu, nunga ditaban do banua toru, las maroham ay mertua maho, rap doho Yesus mangulu maho, rap doho Yesus mangulu maho. Saudara, selamat Paskah. Tuhan memberkati. Kita semua sehat. COVID jauh dari diri kita. Vaksinasi yang telah kita terima sampai 2 kali, Tuhan berkati sehingga daya imun kita menjadi kuat. Panjang umur dan Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam Paskah ini kami boleh melihat bahwa perjalanan hidup kami bukan di tempat pemakaman. Semua manusia termasuk kami juga satu waktu akan meninggalkan dunia ini. Suatu waktu Tuhan panggil. Tetapi kami percaya dan juga terhibur melalui khotbah ini bahwa perjalanan kami bukan berakhir dalam liang kubur itu, tapi kami akan dibangkitkan oleh kuasa Tuhan dan ketemu dengan semua orang-orang percaya di sorga bersama dengan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk banyak teman, saudara kami yang kami kasihi, yang sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka. Yang lemah fisiknya, Tuhan kuatkan mereka. Yang terpapar oleh COVID-19 atau dengan jenis yang baru itu, Tuhan tolonglah sehingga mereka pulih kembali dan boleh bergaul bersama-sama dengan keluarga dan juga dengan kami. Allah Bapa di sorga, berkatilah semua mereka yang bertugas untuk merawat orang yang sakit, termasuk yang bertugas merawat orang yang terpapar karena COVID-19 ini. Tuhan berikan kekuatan dan sukacita bagi mereka. Lindungi mereka ya Tuhan. Mereka sehat dan juga keluarga-keluarga yang sering mereka tinggalkan. Berkati kami semua Tuhan, gerejamu maupun pemerintahan kami di Republik Indonesia tercinta ini. Di dalam Kristus Yesus
kami mengucap syukur. Amin.